Shalom. Saudara-saudara, kita sebetulnya dalam rencana bulan ini itu temanya satu kitab tiga agama. Tetapi sampai tadi malam saya tidak bisa menyelesaikan makalah itu karena memang temanya itu cukup rumit ya. Maka tema yang sudah siap saya sampaikan itu adalah saudara-saudara Kristus itu siapa? Apakah itu saudara sekandung atau saudara dalam pengertian lain? Nah, mengapa ini diangkat dan ini penting? Dalam dunia kekristenan sebetulnya kalau kita lacak ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat itu muncul pada masa yang paling kuno, yaitu muncul dalam sebuah dokumen catatan Bapak Gereja yang bernama Hagesippus. Hagesippus itu adalah hidup pada zaman generasi kedua setelah para rasul. Tradisi Hagesippus ini menggambarkan bahwa dalam Alkitab itu kan dikatakan ketika reaksi orang-orang Yahudi tentang apa yang dilakukan Yesus, lalu Matius mencatat, bukankah dia adalah anak tukang kayu, ibunya bernama Maria, dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Begitu juga saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita. Itu teks yang dimuat dalam Matius pasal 13 ayat 55. Markus mencatat agak berbeda. Markus 6 itu mengatakan demikian, bukankah dia itu adalah tukang kayu, dia adalah anak Maria, dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Dan saudara-saudaranya yang perempuan bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara-saudara itu artinya apa? Apakah dia dalam pengertian saudara-saudara sekandung, dalam pengertian dia itulah anaknya Yusuf dan Maryam setelah melahirkan Yesus, jadi itu adalah adik-adik Yesus, ataukah dia adalah saudara sepupu seperti yang dianut oleh penafsiran gereja Katolik, kebanyakan teolog Katolik, ataukah dia adalah saudara-saudara tiri anak Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya sebagaimana dianut oleh tafsiran gereja-gereja ortodok. Jadi ada tiga penafsiran. Nah, Anda mau pilih tafsir mana itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas, memilih tafsir itu bukan sekedar kita membaca Alkitab. Karena ayat Alkitab itu bisa ditarik kemana saja sesuai dengan penafsirnya. Kalau orangnya pinter, penganutnya banyak, itu bisa lebih berhasil. Orangnya pinter, penganutnya banyak, duitnya banyak, itu lebih berhasil. Dan apalagi sekarang ini namanya era informasi komunikasi. Nah, menurut saya mencari kebenaran itu bukan hanya itu, tetapi karena ini kita bicara tentang sejarah. Sejarah itu sesuatu yang bisa diverifikasi. Nah, karena itu saya katakan sebelum masuk dalam pembahasan ini ada tiga tradisi besar yang itu didasarkan atas sumber-sumber pada zamannya. Tradisi yang tertua yang namanya catatan Hagesippus. Hagesippus ini masih mengenal Simon anak Klopas, uskup kedua Yerusalem. Karena pemimpin pertama gereja Yerusalem itu adalah Yakobus, saudara Yesus. Setelah Yakobus mati tahun 62, karena dia dituduh tidak loyal pada hukum Taurat, kemudian dipilih salah seorang dari sepupu Yesus yang bernama Simon anak Kleopas. Ini catatan dari sekitar tahun 150-an Masehi, tentu tidak bisa dianggap enteng. Inilah catatan tertua. Nah, kemudian yang kedua ada buku yang sebetulnya itu digolongkan apokrifa. Apokrifa ini
berbagai macam jenisnya. Ada kitab-kitab apogrif yang berasal dari abad-abad belakangan, itu tidak punya nilai sejarah. Misalnya Yesus meniup tanah jadi burung, itu dari abad keempat itu tidak punya nilai sejarah. Yesus bicara waktu bayi, itu baru abad ke-7. Itu yang namanya Injil Tufuliah, yang begini-begini nonsen, ini sampah, bukan sejarah. Tetapi sekalipun itu kitab apogrif, tapi kalau asalnya dari tahun 170, lah ini data sejarah. Karena kita tidak bicara soal firman Tuhan, kita bicara tentang verifikasi historis, pembuktian sejarah. Mungkin sebelum masuk ke ranah itu saya ingin bandingkan. Dalam penggalian sejarah Mojopahit, ini kan sekarang lagi ditemukan situsnya di Trowulan. Itu yang menjadi data yang paling akurat tentu adalah prasasti. Karena prasasti ditulis sejaman. Itu paling akurat. Kalau tidak ada prasasti, itu adalah catatan-catatan historis yang sejaman. Misalnya negara Kertagama. Kalau tidak sejaman, itu negara Kertagama ditulis pada masa Hayam Wuruk. Kalau tidak sejaman, paling tidak zaman yang paling berdekatan. Misalnya Pararaton. 100 tahun setelah Majapahit runtuh. Kalau tidak ada Pararaton, ya lebih mudah sedikit. Kidung Sorandaka misalnya. Itu kira-kira 200 tahun setelah Majapahit jatuh. Tapi tentu tidak bisa menasarkan Majapahit berdasarkan lakon ketoprak, tidak bisa. Karena itu kan muncul ratusan tahun kemudian. Nah inilah yang namanya pembuktian historis. Ini Anda mau bicara di agama Kristen, agama Islam, ketoprak, ludruk sama saja. Artinya tidak ada perkecualian. Agama pun itu harus dipotong dari keyakinan soal wahyu, karena wahyu itu di luar penelitian sejarah. Kalau orang mengatakan wahyu ya sudah, jangan diskusi. Saya sering mengatakan ya tidur saja, tidak usah ngomong kan gitu kan. Karena sudah keyakinan, kalau keyakinan kan tidak bisa dibahas lagi. Nah, tapi saya ingin apakah seperti itu, kan persoalannya gitu. Nah, Slamet Mulyana itu karena data Majapahit akhir itu tidak ada. Maka dia mengacu pada sebuah kronik yang ditemukan di Kelenteng Sampokong di Semarang. Nah, kronik tentang silsilah raja-raja Majapahit yang ditemukan di Kelenteng Sampokong itu dulu pernah dibukukan pada masa kolonial, tapi menjadi kontroversi yang luar biasa karena salah satu dari naskah itu membuktikan bahwa justru kebanyakan para wali itu orang Cina. Misalnya Bonang itu Bonang, itu marga, salah satu marga di wilayah Tiongkok sana yang waktu itu menjadi Islam. Laksamana Cengho itu kan orang Cina, yang sekarang filmnya dibuat Yusril, diperankan oleh Yusril Ihsan Mahendra. Nah, Sampokong ini pun bisa digunakan sebagai data sejarah, tetapi dengan banyak kelemahan. Tapi apa boleh buat karena nggak ada data lain. Kelemahannya di mana? Pada kasus dari sudut pandang historis, dia sama tuanya dengan penemuan-penemuan Majapahit akhir. Tetapi di sudut pandang kelemahannya ada pada masalah identifikasi nama-nama. Itu kesulitan yang luar biasa bagi para sejarawan. Misalnya Kertabumi, di kronik Sampokong ditulis Kingtabumi. Nah, ada silsilah Majapahit yang kosong setelah penaklukan Demak. Itu satu kali diperintah oleh orang Cina Majapahit itu. Dan ini tidak tercatat di negara Kertagama, tidak tercatat di Pararaton, karena Pararaton dicatat bercampur dengan tradisi rakyat. Tetapi kekuatan dari tradisi ini karena orang Cina itu dianggap paling teliti dalam mencatat angka-angka tahun. Jadi sekarang ini para sejarawan Jawa itu lagi gegeran berdebat apakah Condro Sengkolo Suryo Sengkolo, tahu enggak? Condro Sengkolo itu menandai angka tahun berdasarkan seloka, tapi yang didasarkan atas perhitungan tahun bulan. Kalau Suryo Sengkolo tahun matahari. Misalnya Sirno Ilang Kertaning Bumi, itu kalau diangkakan 1400 Saka. Itu jatuhnya Majapahit menurut serat
Kondo dan Babat Tanah Jawi. Dan itu kalau dimasaikan 1478. Nah, Surya Sengkala, Chandra Sengkala ini jelas bukan pengaruh India. Karena di India tidak tertib dalam mencatat angka-angka tahun. Dan orang Jawa sendiri, tradisi tertuanya tidak mengenal angka-angka dalam pencatatan sejarah. Orang Jawa bahkan pada generasi kira-kira 100 tahun atau 50 tahun yang lalu masih punya pikiran misalnya, kapan kamu lahir? Saya lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut misalnya. Kan nggak bisa diukur kapan itu. Saya lahir itu bersamaan dengan tumbangnya pohon kelapa besar yang ada di belakang rumah, itu kan nggak bisa. Nah, karena itu kronik Sampokong ini menjadi sangat penting. Nah, ini salah satu metodologi penelitian sejarah. Kelemahannya identifikasi nama itu. King Tabumi itu siapa? Ternyata Kertabumi. Bonang itu siapa? Ternyata Bonang. Tungkalo itu siapa? Trenggono. Sultan Trenggono Tungkalo gitu. Itu kan kesulitan luar biasa. Begitu juga ketika kita mengidentifikasi historis. Karena apa? Bahasanya kan beda-beda dan tidak serumpun. Itu persoalannya di situ. Nah, contoh yang terakhir yang lebih parah lagi daripada identifikasi sejarah berdasarkan kronik ini, atas dasar cerita rakyat atau folklore, itu bisa dipakai, tetapi dengan tentu saja dengan banyak cacat dan kelemahan. Karena apa? Itulah yang dinamakan kenangan kolektif massa atau kenangan kolektif massa. Jadi misalnya jatuhnya Majapahit yang menyisakan balas dendam orang-orang Jawa terhadap Islam, munculnya baru 3 atau 4 abad kemudian. Serat Darmo Gandul misalnya, Serat Gatoloco, Babat Kediri itu baru abad 18. Tetapi tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kelemahannya apa? Cerita Babat ini sudah bersalut dengan legenda. Contohnya, kita menyebut divisi ketentaraan kita di Jawa itu di Surabaya itu divisi Brawijaya. Brawijaya itu siapa sebetulnya? Raja Majapahit yang pertama bergelar Brawijaya. Bre itu artinya yang berseri, yang bersinar keemasan. Itu gelarnya raja. Makanya Brawijaya, Bre Pamotan, Bre Pandan Salas itu kan nama-nama Raja Majapahit. Setelah ditemukan kitab Pararaton. Lah kitab Pararaton dan Negara Kertagama itu baru ketemu awal abad 19. Sebelum abad 19 kita sudah mengenal cerita ketoprak. Karena keseniannya sudah ada. Karena pengarang cerita ketoprak itu tidak pernah baca prasasti. Raja-raja Majapahit itu cuma diketahui satu namanya dan satu patihnya. Yang pertama namanya Wijaya, patihnya Gajah Mada. Lah karena nggak tahu nama-namanya dari prasasti belum ditemukan, disebut Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3, Brawijaya 4, Brawijaya 5. Terus namanya ditambah-tambahi sendiri. Damar Wulan misalnya. Minak Jinggo itu kan sebetulnya kan nggak bisa dibuktikan secara prasasti, tetapi dibalik kisah atau dibalik dongeng Damar Wulan, Minak Jinggo, ternyata itu adalah pertentangan antara Wirabumi dan kakaknya. Setelah ditemukan data-data sejarah Negara Kertagama itu baru abad 19 di Pulau Lombok ditemukan itu. Nah, berarti lewat folklore kita juga bisa menggali historis apabila tidak ada data yang cukup untuk merekonstruksi peristiwa yang sebenarnya. Contohnya, pertentangan antara Erlangga dengan kekuatan ilmu hitam yang diwakili oleh sosok janda Girah menurut legenda Bali Calon Arang. Oleh Slamet Mulyana itu kemudian direkonstruksi. Calon Arang itu ternyata balinisasi dari nama Jawa Lawang. Dulu dalam bahasa Jawa kuno disebut Laurang. R pada masa Jawa kuno itu hilang dalam masa Jawa pertengahan. Contohnya Rakrian, Ra itu seperti gelar
His Excellency itu kira-kira dalam bahasa Inggris, atau His Majesty siapa gitu. Itu ra. Misalnya ra tanca, ra yuyu, ra banyak. Itu kan nama-nama Majapahit itu. Itu orang-orang yang seperti gelarnya gelar bangsawan. Ra kriyan. Kriyan itu adalah orang-orang yang dituakan. R-nya dari kriyan itu hilang menjadi kiai. Itulah asal usul dari kata kiai dalam bahasa Jawa Baru. Asalnya dari bahasa Jawa kuno. Nah, para rakrian ini ketika kerajaan Jawa kuno itu runtuh, kemudian mereka mempunyai paguron-paguron. Di paguron-paguron perguruan-perguruan itu dulu orang membaca yang namanya kitab Manawa Dharma Sastra. Orang-orang yang menghayati sastra itu disebut sastrin. Para sastrin, dia punya mandala, namanya mandala sastrin. Pengaruh Islam masuk karena orang Islam tidak bisa ngomong C yang diceret gitu, seperti Malang Kuseswara, dibaca sin. Sastrin menjadi santri, pesantren. Itu Arabisasi dari kata India sastrin, Jawa kuno sastrin. Orang Jawa ya punya Jawanisasi, Jawa baru. Diarabkan menjadi santri, di Jawa barukan menjadi cantrik. Ini bisa semua dilacak. Berarti pertentangan antara janda girah dengan calon narang itu ada di gerbang kerajaan Erlangga. Dan itu tempatnya di Kota Lawang sekarang ini. Jadi Laurang Lawang sekarang jadi begitu. Itu bisa dilacak apabila data sejarah primernya tidak ada. Nah, sekarang kita kembali kepada catatan Alkitab. Catatan Alkitab tentang saudara-saudara Yesus itu terserak di mana-mana. Wong Alkitab cuma mengatakan, bukankah dia adalah anak tukang kayu, ibunya bernama Maryam. Ini Maria, ini Matius pasal 13:55. Dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Begitu juga saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita. Alkitab hanya mengatakan seperti itu. Lah ini saudara dalam pengertian apa? Nah, data yang paling kuno mengatakan saudara di sini bukan saudara sekandung. Data yang terkuno itu yang pertama saya katakan tadi adalah catatan Bapak Gereja yang hidup sejaman dengan muridnya para rasul, yaitu Hagesipus. Yang kedua catatan sumber apokrifa yang namanya Proto Evangelium Yakobi. Nah, dari Proto Evangelium Yakobi ini sebagian ada motif untuk memuliakan Bunda Maria. Jadi ada subjektivitas tertentu pada buku ini. Tapi bukan berarti nonsen, karena ini data tua sekali. Wong ini asalnya dari tahun 150-an asalnya itu. Hagesipus itu 170-an. Berarti ini hanya berjarak waktu seperti jatuhnya Majapahit dengan negara Kertagama Hayam Wuruk, atau Pararaton dengan jatuhnya Majapahit. Nah, kalau dunia sekuler saja jarak 100 tahun seperti Pararaton sudah menjadi sumber sejarah yang berharga. Orang rohani mau bilang apa? Apa gara-gara firman kemudian data sejarah dibuang semua? Loh, kita nggak tahu apa-apa, apa nunggu wangsit turun dari surga setelah kita doa semalam suntuk? Tuhan tidak akan melakukan pembodohan-pembodohan semacam itu. Pasti kita akan melakukan rekonstruksi ulang sejarah. Nah, itu data yang tertua. Kemudian pada abad keempat ada tradisi yang namanya tradisi Latin. Itu asalnya dari perdebatan seorang yang bernama Helvidius dengan Santo Hieronymus. Santo Hieronymus ini adalah penerjemah Alkitab pertama ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Dari Vulgata inilah kita mengenal nama setan Lucifer. Itu karangannya Hieronymus itu, nama Lucifer itu. Makanya itu jangan kemudian Anda berpikir, oh setan ini jenenge Lucifer, jangan seperti itu. Itu kan produk sejarah. Eksistensi setannya oke, tapi kok jenenge apa itu bukan masalah itu. Mau dinamakan Lucifer, dalam Alkitab bahasa Ibrani itu Helil ben Sakar, bintang timur putra fajar. Terus dalam terjemahan Alkitab bahasa Jawa tahun 50-an disebutkan di situ
Pak Lintang Panjeresuk anake Bambang Wetan, berarti bapake Cetan jenenge Bambang, itu kan ndak bisa seperti itu. Karena itu juga terjemahan gitu loh. Jadi sekarang kalau Setan itu disebut Lintang Panjeresuk tidak akurat loh. Kenapa julukan Lucifer juga akurat? Sebab dalam 2 Petrus itu disebutkan bahwa sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Fajar menyingsing sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Sampai Lucifer terbit dalam hatimu. Tapi konteksnya bukan setan. Itu kan tergantung konteksnya apa gitu loh. Jadi sebetulnya belajar bahasa itu menariknya luar biasa. Nah, ada sekarang kan orang lagi tren nulis tentang sejarah-sejarah setan gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman apa? Pengalaman spiritual. Saya kira itu tidak akurat. Itu kan tergantung siapa yang menamakan. Itu produk budaya. Eksistensi setan itu memang ya ada. Tapi penamaannya, pemahamannya itu produk budaya. Nah, Helvidius ini menyangkal bahwa anak-anak saudara-saudara Yesus itu benar-benar adalah saudara-saudara sekandung. Itu Helvidius. Apa yang diteorikan Helvidius pada abad keempat ini kemudian dibantah oleh Hieronymus. Dan Hieronymus membuat teori bahwa yang disebut saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara sepupu. Gitu. Jadi dulu para reformator Luther, Calvin, Zwingli ini masih menganut paham bahwa Maria itu setelah melahirkan Yesus dia tidak punya anak-anak lagi. Kapan teolog-teolog Protestan mulai mantap dengan pandangan bahwa saudara-saudara Yesus dalam Alkitab itu benar-benar saudara kandung? Itu kira-kira tahun 1900-an. Jadi baru saja itu. Teori itu penghidupan kembali dari teori Helvidius itu abad 19 awal. Tahun 1900-an. Khususnya diperjuangkan oleh seorang ahli, seorang teolog Protestan yang banyak menguasai data-data sejarah. Tentu tidak sekuno dari gereja timur tentu saja. Yang bernama Theodor Zahn. Nah, dengan demikian di kalangan gereja ini ada 3 pemahaman. Yang pertama, saudara-saudara Yesus itu adalah saudara tiri hasil perkawinan dari Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu dengan istri sebelumnya karena dia mati istrinya. Jadi ketika dia mengawini Maria itu dia dalam keadaan duda yang sudah berumur tua. Tetapi tentu tidak sama dengan perkawinan Syekh Puji, dalam hal ini lain sama sekali. Terus kemudian yang kedua, pandangan yang mulai muncul abad keempat, yaitu tradisi Hieronymus yang mengatakan bahwa Yakobus, Yoses atau Yusuf, Simon dan Yudas itu adalah saudara-saudara sepupu. Jadi itu anaknya pamannya Yesus yang namanya Klopas. Nah, istrinya Klopas itu namanya Maria. Sedikit dibenarkan oleh data kitab suci karena menurut catatan Yohanes pasal 19 ayat 25, maka di bawah salib itu ada ibunya, dalam hal ini Bunda Maria, saudara ibunya yaitu Maria istri Klopas dan Salome. Maria Magdalena dan Salome. Itu yang dicatat oleh Injil Yohanes. Nah, karena di situ ada Maria istri Klopas, di laporan-laporan Injil yang lain di itu dikatakan di sana ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses dan Salome. Menurut versi Markus, di sana ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu bagi anak-anak Zebedeus. Ini menurut Markus. Terus ketika Yohanes melaporkan tentang wanita-wanita yang melihat kubur kosong, itu dikatakan seringkali muncul Maria Magdalena
dan Maria yang lain. Kenapa disebut Maria yang lain? Karena banyak orang yang bernama Maria. Itulah yang menjadi sulit bagi para sejarawan untuk melacak historisitas kitab suci, karena datanya cuma fragmen-fragmen di sana-sana, dicomot sana, comot sana. Untuk merekonstruksi ulang, kita kekurangan data. Nah, inilah tantangannya dari para sejarawan. Tapi mari sekarang kita melihat di antara tiga tradisi ini. Nah, yang pertama istilah saudara dalam Alkitab. Istilah saudara itu dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Yunani adelpos. Jadi istilah itu tidak harus berarti saudara sekandung. Karena itu jelas misalnya seluruh orang Israel itu disebut saudara-saudaramu. Jadi saudara bangsa sama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air, itu kalau diyunanikan juga adelpos juga. Mungkin sistem kekerabatannya hampir seluas orang Batak. Orang Batak itu sesama tobing itu saudara itu. Kalau di Jawa kan nggak mengenal marga, jadi yang namanya saudara itu ya kui masku, kui adik, kui ponakan. Kalau di Jawa kan gitu. Di Batak itu sama-sama pangeribuan, itu saudara semua. Jadi persaudaraan bangsa luas. Maka ketika Tuhan berfirman pada Nabi Musa, di sana dikatakan Nebi micherepka meateka. Nabi di tengah-tengahmu micherepka meahteka, di antara saudara-saudaramu. Kata yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta, Alkitab dalam bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi, itu disebut dengan kata-kata adelpos. Kemudian Kain disebut ahnya Habel. Itu artinya saudara sekandung. Jadi saudara bisa berarti saudara sebangsa, saudara sekandung juga bisa. Misalnya Ahyu el Habel. Kain itu adalah ahnya Habel, saudara kandungnya Habel. Tapi juga bisa berarti saudara tiri. Contohnya dalam Markus pasal 6 ayat 17 dan 18. Filipus adalah adelpos dari Herodes. Karena Filipus itu saudara tirinya Herodes. Saudara tiri juga digunakan kata adelpos. Kemudian kerabat atau sanak keluarga jauh, itu juga disebut saudara. Misalnya Abraham berkata kepada Lot, kita ini kerabat. Jadi entah hubungannya paman, entah hubungannya apa, itu saudara, kerabat. Nah, itulah kata saudara yang luas dalam Perjanjian Baru. Satu hal yang perlu dicatat bahwa Galatia pasal 1 ayat 19 mencatat Yakobus sebagai adelpon tu kurio. Adelposnya Tuhan. Maksudnya adelposnya Yesus, saudara Yesus. Nah, begitu juga maka Matius pasal 13:55, Markus 3 ayat 31 jelas-jelas menunjuk saudara-saudara Yesus. Tetapi yang disebut dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Itu tidak satu paket. Anak pertama namanya Yakobus, anak kedua namanya Yoses, anak ketiga namanya Simon, anak keempat namanya Yudas. Bukan itu. Seperti orang mengatakan begini, bukankah dia ini kelahiran Blitar, bapaknya seorang warok, dan saudara-saudaranya disebut misalnya di sana ada Yasin, ada Haryanto, ada siapa? Itu mungkin ponakannya, mungkin paman, anak pamannya, mungkin saudara tirinya, itu bisa dalam budaya Yahudi. Nah, tetapi kalau kita hanya perang ayat seperti ini, ya kabeh bener dan kabeh salah. Itu satunya mengatakan, loh ini saudara tiri. Karena dalam Markus pasal 6 ayat 17, Filipus dianggap saudara tiri Herodes. Ya, ini harus diartikan adelpos saudara tiri. Satunya dibalas, oh kalau gitu ini harus saudara kandung. Karena Kejadian 4 ayat 2, itu Kain saudara kandung Habel, ahnya Habel. Kemudian diterjemahkan di Septuaginta, adelposnya Habel. Satunya, wunda itu saudara jauh.
Karena ini kerabat seperti Abraham dengan Lot misalnya dan seterusnya. Yaitu bisa benar semua, bisa salah semua. Nah sejarah itu tidak bisa begitu. Kita harus mencari data-data sejaman. Makanya saya katakan sama saudara-saudara, Anda tidak bisa debat dengan saksi Yehova, unitarian hanya ngutak-ngatik ensiklopedia atau ngutak-ngatik konkordans itu tidak bisa. Itu tidak akan selesai. Karena apa? Podo gobloke. Bicara tokoh historis landasannya konkordansi itu nggak bisa. Konkordansi itu kalau mencari makna teks itu bisa. Tapi kalau untuk melacak historis nggak cukup konkordansi misalnya. Sentot Prawiro Dirjo itu hubungannya apa dengan Kiai Mojo? Wah, menurut ensiklopedi Jawa kuno, menurut Bau Sastra Jawa, ya nggak bisa wong itu urusan manusia hidup dan sosok historis kok berdasarkan atas ensiklopedi atau konkordansi Alkitab itu tidak bisa. Nah inilah makanya bagaimana kita menemukan peluru-peluru telak untuk menghadapi kelompok-kelompok modern yang kurang data itu. Nah untuk lebih lanjut maka kita bisa mencermati halaman 2. Itu makalahnya sudah ada. Pada halaman 2 coba dibandingkan Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Ini Matius 13 ayat 55. Yang paralel dengan Matius 13:55 adalah Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Versinya Matius mengatakan bukan anak tukang kayu, tapi bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Perhatikan, Yakobus tetap nomor pertama. Nama yang kedua bukan Yusuf tapi Yoses. Yudas dibalik di depan, Simonnya di belakang. Kalau dia saudara kandung, urutannya pasti diurut itu. Bukan begini urutannya. Bisa dibolak-balik, berarti itu acak saja, pokoknya dia kerabat Yesus disebutkan saudara. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Itu Matius. Dari 2 ini akan kita berikan beberapa catatan. Saya banyak mengacu teks karena ini kita bicara ayat. Pertama, kata saudara adelpos tidak harus diartikan saudara kandung. Seperti Yesus disebut Matius 13:55 anak tukang kayu. Padahal Yesus bukan anak biologis Yusuf. Lebih-lebih diperluas saudara-saudaranya perempuan, yang tampaknya bermaksud menunjukkan bahwa kaum kerabatnya dikenal oleh para pendengar ceramah Yesus. Jadi itu menyebut kaum kerabatnya. Nah, gara-gara menafsirkan itu sebagai saudara kandung, lahirlah buku ini. Jadi saudara Yesus itu jumlahnya 7 katanya. Ini nanti akan saya tunjukkan betapa kacaunya metode yang dipakai oleh James Tabor ini. Dan ini kemudian disusul dengan buku berikutnya, The Last Tomb of Jesus Christ, yang sekarang lagi dibuat film di Hollywood. Penemuan dari Simon Yakobici, katanya kuburan Yesus ditemukan di Palpiot, Yerusalem. Ini semua berangkat dari asumsi bahwa Yesus punya saudara-saudara kandung. Asalnya dari situ. Kemudian yang kedua, meskipun Yakobus, Yoses ini varian dari nama Yusuf, bukan nama Yesus, tapi nama Yusuf. Simon dan Yudas disebut saudara-saudara Yesus, tapi mereka tidak pernah disebut anak-anak Maria. Jadi benar, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas disebut saudara-saudara Yesus, tapi tak sekalipun mereka disebut anak-anak Bunda Maria. Ini yang penting. Kemudian sebagaimana yang dibuktikan dari kutipan di bawah ini, mereka jelas-jelas disebut anak-anak Maria yang lain. Ada anak-anak Maria, tapi Maria yang lain. Perlu dicatat juga bahwa ungkapan Maria yang lain itu muncul dalam Yohanes 27 ayat 6, ayat 1,
61, Yohanes 28 ayat 1 menunjukkan bahwa di sekeliling Yesus memang ada banyak orang yang bernama Maria. Nah, satu contoh, Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini catatan Matius. Catatan Markus 15 ayat 40. Ada juga perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya maksudnya di atas peristiwa penyalipan. Di peristiwa penyalipan itu. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Markus 16 ayat 1. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Kalau gitu siapa Salome? Salome sejajar dengan Matius 27 56, ibu dari anak-anak Zebedeus. Nah, kemudian ini beberapa tafsir yang dikembangkan versi kedua, yaitu versi Hieronymus. Maria ibu Yakobus dan ibu Yoses itu disamakan dengan tafsiran pertama bahwa itu saudara-saudara kandung. Kalau saudara-saudara Yesus dalam Alkitab ayat yang sebelumnya dibaca tadi adalah saudara kandung, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ayat yang terakhir kita baca, di sana ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses dan Salome. Kalau itu saudara kandung, maka harusnya Maria ibu Yakobus dan Yoses itu sama dengan Bunda Maria. Kan begitu kan? Kalau Yakobus itu benar-benar anak Maria, berarti ini ungkapan Maria ibu Yakobus dan Yoses itu berarti sama dengan Bunda Maria. Kelemahannya di mana teori ini? Tidak mungkin nama Maria ditempatkan setelah Maria Magdalena. Karena bagi orang Yahudi itu jelas, misalnya Petrus yang pertama kali mendapatkan mandat, gembalakanlah gerejaku, selalu dalam urutan 12 rasul, dia ditempatkan selalu nomor pertama. Yang kedua berdasarkan panggilannya Andreas. Baru setelah itu rasul-rasul yang lain. Kan begitu. Tetapi jawaban James Tabor. Jadi Maria ibu Yakobus dan Yoses itu benar-benar Maria bunda Yesus. Yoses itu nama lain dari Yesus katanya. Ini katanya James Tabor. Tapi kenapa ditempatkan setelah Maria Magdalena? Siapa di dunia ini yang bisa melebihi daripada seorang ibu kecuali istri? Maka Maria diangkat jadi istrinya Yesus, Maria Magdalena. Ya kan sudah ngawur semua ini. Coba, ketika orang-orang Protestan menganut paham ini, dia tidak akan berpikir bahwa dampaknya akan sejauh ini loh. Hanya gara-gara asal beda dengan Katolik, kan begitu kan? Orang Protestan kan selama ini mengatakan, ini saudara betulan itu, saudara kandung, asal beda dengan Katolik. Kalau benar-benar Yesus punya saudara kandung, berarti Maria ibu Yakobus dan Yoses ini benar-benar adalah sama dengan Bunda Maria, dan ini tidak masuk akal. Alkitab jelas-jelas menyebut ini bukan Bunda Maria, ini Maria yang lain kok. Itu yang kedua. Kalau Maria ibu Yesus dan Yoses jelas-jelas bukan Bunda Maria. Sebab dalam tradisi Yahudi tadi saya katakan menyebut orang yang lebih tua selalu dalam urutan pertama. Contohnya Yohanes 19 ayat 25. Di bawah salib itu berdiri ibunya. Setelah itu saudara ibunya Maria istri Klopas, gitu, dan Maria Magdalena. Urutan-urutannya Bunda Maria, saudaranya Bunda Maria yaitu Maria istri Klopas, kemudian Maria Magdalena. Lah ini Maria Magdalena ditempatkan di paling awal. Artinya apa? Maria yang disebut di dalam ayat setelah Maria Magdalena ini juga bukan Maria istri Klopas, tapi Maria yang lain lagi. Nah inilah yang kemudian nanti melahirkan kesimpulan dari gereja timur bahwa itu saudara tiri. Kemudian yang kedua, Salome yang disebut di Markus pasal
15 ayat 40 dan 16 ayat 1 adalah orang yang sama dengan Matius pasal 27 ayat 56 sebagai ibu dari anak-anak Zebedius. Siapakah anak Zebedius, anak Zabdi itu siapa? Yakobus dan Yohanes, penulis Injil keempat. Itu anak-anak Zebedius, makanya Yohanes bin Zebedius dan Yakobus bin Zebedius. Karena di bilangan 12 rasul itu ada 2 orang yang bernama Yakobus, maka ada ungkapan Yakobus muda yang dimunculkan oleh Markus pasal 15 ayat 40. Ada juga perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda. Kenapa disebut Yakobus muda? Ini pertanyaan yang menarik. Otomatis karena ada Yakobus tua. Siapa Yakobus tua? Yakobus tua itu adalah Yakobus anaknya Zebedius. Makanya ungkapan yang disebut dalam Markus 15:40, Yakobus muda, Yakobo tou mikro. Mikron itu artinya the least. Maka di dalam terjemahan bahasa Inggris James the least. Nah, James the least itu adalah di dalam data tentang nama-nama 12 rasul menurut Matius, Markus dan Lukas itu adalah Yakobus anak Alfeus. Karena di dalam Markus pasal 15 ayat 40 disebut Yakobus muda atau James the least, maka untuk apa ini disebut muda? Karena untuk membedakan dengan Yakobus anak Zebedius, kan begitu kan logikanya. Lah, siapakah Yakobus anak Zebedius? Itulah kakaknya Yohanes anak Zebedius, penulis Injil keempat. Lalu siapakah Yakobus anaknya Alfeus? Dia adalah Yakobus muda. Ibunya Yakobus muda namanya siapa? Maria. Saudaranya dia namanya siapa? Yusuf. Selesai. Berarti yang disebut Maria ibu Yakobus muda dan Yoses itu bukan Maria istri Kleopas, bukan juga Maria ibu Yesus, tapi Maria istrinya Alfeus. Maka anaknya Maria istri Alfeus itu disebut Yakobus muda. Nah, maka dengan demikian teori Hieronymus itu juga batal. Kenapa batal? Karena kalau teori Hieronymus itu dianut, berarti Maria ibu Yakobus dan Yoses itu sama dengan Maria istri Kleopas yang diungkapkan dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Kalau benar seperti itu, berarti ada kemungkinan yang tidak bisa dihindari, Yakobus muda adalah sama dengan Yakobus saudara Yesus. Kan begitu. Lah, ini bertentangan dengan data sejarah. Karena apa? Menurut kitab suci sendiri, Yakobus dan saudara-saudara Yesus belum percaya ketika Yesus melayani di antara para murid. Itu jelas-jelas dikatakan karena saudara-saudaranya pun tidak percaya. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 5. Kapan mereka percaya? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara Yesus tadi baru percaya. Itu pun karena apa? Menurut catatan Rasul Paulus, Yesus selain menampakkan diri kepada para rasul, Maria Magdalena, tapi juga menampakkan diri kepada Yakobus saudara Tuhan. Nah, dengan demikian karena penampakan Yesus kepada Yakobus itulah yang menjadi Yakobus menjadi percaya akan Yesus. Berarti Yakobus saudara Yesus itu baru percaya setelah peristiwa kebangkitan. Sementara Yakobus muda sudah percaya dan menjadi salah seorang dari 12 rasul. Berarti teori tentang saudara kandung itu lemah. Teori tentang saudara sepupu juga lemah. Karena apa? Karena kalau itu saudara sepupu, berarti Maria ibu Yakobus dan ibu Yoses sama dengan Maria istri Kleopas. Nah, kalau begitu, Yakobus saudara Yesus sama dengan Yakobus muda. Padahal Yakobus muda itu Yakobus anak Alfeus. Untuk membedakan dengan Yakobus tua, Yakobus anak Zebedius. Nah, maka dalam buku Orang Kudus Sepanjang Tahun yang diterbitkan oleh Canisius itu, disitulah tampak sekali antara Yakobus anak Alfeus dengan Yakobus saudara Yesus itu kabur. Karena di situ dikatakan bahwa di Orang Kudus Sepanjang Tahun itu dikatakan bahwa Yakobus
saudara Yesus ini disebut juga Yakobus anak Alfeus. Berarti kalau menurut data ini berarti bapaknya Yakobus saudara Yesus itu namanya Alfeus juga. Kan begitu kondisi. Berarti Alfeus sama dengan Klopas dong. Yakobus muda sama dengan Yakobus anak Alfeus. Kesimpulan kedua, Klopas yang disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 20 sama dengan Alfeus. Wah, ini tambah kacau lagi. Terus kedua, catatan kemartiran. Catatan kemartiran Yakobus anak Alfeus itu matinya di Spanyol, di wilayah Spanyol. Sementara Yakobus saudara Yesus itu matinya di Palestina, di Israel. Dibunuh oleh imam besar. Nah, karena itu bingung. Maka di dalam penanggalan gereja Roma Katolik hanya ada satu penanggalan, itu bulan 15 April tanggal berapa, peringatan tentang Yakobus saudara Yesus itu dikaburkan dengan Yakobus anak Alfeus. Maka peringatan Yakobus anak Alfeus enggak ada. Kalau di gereja timur ada peringatan Yakobus saudara Yesus dengan peringatan kemartiran Yakobus anak Alfeus, itu berbeda karena duanya sosok yang berbeda. Lah, kalau gitu bagaimana kesimpulannya? Mari kita lakukan rekonstruksi lagi berdasarkan Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ini seluruh teksnya saya baca demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas. He adelpe tes metros auto Maria hetu Klopa, bahasa aslinya. Dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara kandung, kenapa Yesus harus menitipkan ibunya kepada Yohanes? Ini kan satu yang menarik. Tidak lazim bagi seorang Yahudi menitipkan orang pada orang yang bukan sanaknya. Lah berarti dengan jelas bahwa data ini pertama menyangkal bahwa saudara-saudara Yesus itu bukan saudara-saudara sekandung. Ini ayatnya jelas sekali. Sesuatu hal yang mustahil. Masa Maria dan saudaranya namanya Maria? Kan gak mungkin nyeluke piye. Masuk Mbak Yuni jenenge Maria, adiknya juga Maria. Kan bisa jumbo manggilnya. Lah, selama ini orang tidak tahu bagaimana, bingung ini. Sampai kemudian ketika membaca data gereja, sejarah gereja kuno, catatan Hagesippus, di situ dikatakan setelah Yakobus yang benar, karena dia sebagai seorang yang memelihara Taurat, mati syahid atas perintah imam besar, maka mereka sepakat untuk mengangkat Simon anak Klopas, yaitu anak paman Yesus, sebagai uskup kedua, karena dia adalah sepupu Yesus. Itu jelas sekali disebutkan di dalam catatan abad pertama, abad kedua Masehi. Dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya Maria ibu Yakobus dan Yoses dibedakan dengan Maria istri Klopas, yang oleh catatan Hagesippus anaknya bernama Simon. Nah berarti memang di dalam Injil Matius pasal 13:55, bukankah saudaranya kita kenal, Yakobus, Yoses, Simon dan Yudas? Ini bukan urut-urutan nama pertama Made, Wayan, bukan itu. Tapi ini hanya urutan sekenaknya aja, karena kerabat-kerabatnya itu loh. Namanya si Yakub juga kita tahu, si Yakobus kita tahu juga, Yoses kita tahu juga. Terus kemudian dibalik, Matius memunculkan Yudas dulu, Markus memunculkan Simon dulu. Itu artinya bukan saudara dalam urutan. Nah, selalu kemudian teks-teksnya selalu mengatakan Maria ibu Yoses, Maria ibu Yakobus. Tidak ada ungkapan Maria ibu Yakobus dan Yoses, tadi Maria ibu Simon atau Maria ibu Yudas, tidak pernah ada. Berarti Maria punya anak Yakobus muda, Yakobus dan Yoses satu paket. Ya kan? Maria istri Klopas yang menurut catatan sejarah gereja punya anak namanya Simon satu paket. Kan begitu. Nah,
Paket yang pertama ini Maria ibu Yakobus itu Yakobus mana? Yakobus muda. Berarti bukan saudara Yesus. Berarti ini Maria istri Klopas. Maria istri Alfeus. Maria istri Klopas punya anak dua, yaitu Yudas, si penulis perjanjian baru sebelum kitab Wahyu, dan Simeon uskup kedua Yerusalem setelah Yakobus. Itulah sebabnya Rasul Yakobus saudara Yesus selalu disebut Yakobus yang benar menurut catatan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama. Juga disebut saudara Yesus, tetapi tidak pernah disebut sepupu Yesus. Yang disebut sepupu Yesus atau anak paman Yesus adalah Simon anak Klopas. Maka dengan jelas bahwa kalau menurut kesimpulan dari tradisi yang paling tua, ini bukan karena ini berarti yang benar ortodok, yang salah Protestan. Oh, ini kan nggak termasuk pengakuan iman ini. Kalau Anda orang Protestan kemudian Anda tidak percaya itu bukan saudara kandung, kan tidak kehilangan iman Protestan Anda. Saya hanya mengatakan loh, sing bener ya dielok itu. Mosok salah itu gara-gara supaya beda dengan Katolik tuh. Masa iman kok seperti itu, kan nggak bisa seperti itu. Nah, maka kesimpulannya apa? Yakobus saudara Yesus itu adalah anaknya Yakobus saudara Yesus itu adalah anaknya Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Nama ibunya nggak disebutkan dalam Alkitab. Dia cuma dikatakan saudara Yesus itu saja, adelposnya Yesus. Yang kedua, yang disebut Maria ibu Yakobus dan Yoses itu adalah Maria istri Alfeus. Karena di situ ada tandanya jelas Maria ibu Yakobus muda, untuk membedakan dengan Yakobus tua yang adalah Yakobus anak Zebedeus. Yang ketiga, Yesus punya dua sepupu, yaitu anaknya Klopas, ibunya namanya Maria, yang disebut Simon anak Klopas dan Yudas. Clear sudah sebetulnya. Nah, untuk lebih lanjut maka perlu kita lihat catatan yang ditulis oleh Hagesippus pada halaman terakhir. Kelima, saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Injil laki-laki seperti Yakobus, Yoses, Simon dan Yudas, bahkan saudara-saudarinya yang tidak disebutkan namanya ternyata menunjuk kepada kerabat-kerabat Yesus yang satu dengan yang lain berbeda posisinya secara hubungan darah dengan Yesus. Konkretnya, Yakobus dan Yoses adalah saudara tiri Yesus. Mereka adalah anak-anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Sorry, ini Yakobus saja, Yosesnya dihilangkan. Ini salah tulis saya. Sedangkan Simon dan Yudas adalah saudara sepupunya. Dengan demikian penyebutan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas jelas bukan urutan saudara-saudara kandung, melainkan para kerabatnya tanpa secara rinci menerangkan hubungan-hubungannya. Nah, catatan Hagesippus mengenai saudara-saudara Yesus ini dapat dibaca pada buku yang berjudul Hypomnemata yang dikutip oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea sebagai berikut. Palin itu artinya saudara sepupu, ho ektu teu auto Simon hotoklopa katis tatai episkopo. Ho ini bukan hon. Praetento pantes onta anep sion to kuriu deuteron. Artinya, sesudah Yakobus yang benar meninggal karena dianiaya dengan tuduhan yang sama dengan Tuhan, selanjutnya anak dari paman Yesus yaitu Simon anak Klopas diangkat menjadi episkopos, uskup dengan suara bulat, karena ia adalah saudara sepupu kedua dari Yesus. Ini catatannya tidak bisa dianggap enteng ini. Catatan dari tahun 150-an, masa ini dikalahkan oleh Helvidivus dari abad keempat atau Hieronymus dari abad keempat. Masa negara Kertagama kalah dengan Serat Centini, kan nggak mungkin. Kalau sama-sama ngomong tentang Majapahit, Anda pilih negara Kertagama atau Serat Centini? Mari kita menggali Trowulan berdasarkan keterangan Serat Centini, kan nggak masuk akal. Mari kita menggali Trowulan, penemuan istana Majapahit berdasarkan data-data
dari babat tanah Jawi kan nggak masuk akal. Mesti negara Kertagama, Pararaton aja urutan kedua. Karena apa? Pararaton itu munculnya 100 tahun setelah Majapahit. Abad 15 itu. Nah sementara negara Kertagama itu tulisan langsung dari zaman Hayam Wuruk. Kelemahannya negara Kertagama apa? Puja sastra. Karena yang nulis pujangga kerajaan, objektivitasnya kadang-kadang diragukan. Nah itu aja. Tapi nama-nama orang, jabatan-jabatan orang tidak mungkin salah. Kalau dia cerita Majapahit sangat makmur, gerbangnya terbuat dari perak, lah itu patut dipertanyakan. Jangan-jangan yang dideskripsikan itu hanya Trowulan dan sekitarnya, tapi kemiskinan rakyat yang di mana-mana nggak diungkapkan. Ini kan sama dengan pidatonya SBY sebetulnya. Angka kemiskinan, gitu, telah turun. Ya memang benar angka kemiskinan telah turun karena orang-orang miskin mati semua, nggak bisa bertahan hidup, gitu. Tapi kalau ada data sejarah pada zaman SBY yang mencatat nama-nama menteri SBY 100% mesti benernya. Bener apa enggak? Itulah negara Kertagama. Kalau dia cerita tentang kemakmuran rakyat, percaya 50% aja. Tapi kalau cerita tentang Samgat Pamiryan, namanya siapa? Dahyang siapa? Gajah Mada adalah seorang ahli jurispruden, mencatat kasus antara Ki Manuk atas dasar persengketaan tanah perdikan di Walandit yang dimenangkan oleh Ki Agung Anarharsa, bahwa tanah itu berdasarkan lencana penemuan inskripsi dari Empu Sendok adalah miliknya keluarga ini turun temurun, dicatat oleh Mapatih Gajah Mada. Itu mesti benernya, karena itu putusan hukum. Tapi apakah kasusnya mesti benar? Belum tentu, kan begitu. Sama dengan saya yang nulis buku kritikan terhadap Unitarianisme bukan Kristen Tauhid. Terus orang-orang Unitarian itu marah ke saya. Dia mengatakan, loh Pak Bambang itu mengutip peristiwa yang baru terjadi kemarin saja salah. Apalagi masa cerita tentang zaman abad pertama. Ini kan orang tidak ngerti sejarah ini. Kenapa saya bisa salah mengutip itu? Ya jelas itu kan bukan berita utama. Dan apa? Sekarang gini. Ini kalau saya harus nyimpang sedikit gak apa-apa ya. Kalau dalam ilmu hukum itu ada teori tentang kesengajaan. Kesengajaan itu misalnya seorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana apabila dia sengaja melakukan itu sesuai dengan tujuannya. Contohnya, pasal 338 KUHP. Ini ilmu hukum pidana ini. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Itu pasalnya berbunyi demikian. Wetboek van Strafrecht voor Indonesia. Dulunya diambil dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang disebut juga KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Stadblad atau Lembaran Negara nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Nah, sengajanya bagaimana? Barang siapa? Barang siapa itu bukan barangnya siapa, tetapi orang, karena dalam tindak pidana subjek hukum harus orang. Kalau tindak pidana khusus bisa lembaga, bisa korporasi, misalnya tindak pidana korupsi itu bisa. Ini orang. Contohnya sekarang, ibu siapa ini yang dieksekusi sebelum Amros itu siapa jadinya? Sumiasih. Itu manusia, bukan Gendruwo Baidi, ya manusia, memenuhi unsur hukum. Tinggal yang dibuktikan apa? Kesengajaannya. Matinya orang ini sengaja nggak dikehendaki? Ya sengaja. Bahkan lebih dari itu Pak. Lebih daripada itu kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan linggis, sudah mempersiapkan pentungan. Nah berarti bukan sekedar barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Lalu apa? Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu merampas nyawa orang lain. Pasalnya bukan 338 tapi 340. Lah merampas nyawa orang lain itu apa? Dilihat memori van toelechting dalam bahasa Belanda itu.
Memori pembentukan hukumnya itu apa? Mit for bedah tenrat, dalam bahasa aslinya itu mur, tindak pidana. Ada selisih waktu antara matinya orang dengan perencanaan untuk menimbang-nimbang akibat perbuatannya. Itu lebih berat hukumannya ketimbang saya ketemu istri saya digandeng dengan orang lain. Misalnya ini. Karena saya marah. Awas, sekarang belum waktunya, tapi besok. Tapi saya tidak sengaja membunuh dia. Begitu ketemu saya tempeleng, dia kaget. Dan kebetulan dia punya sakit jantung. Itu saya tidak kena dengan undang-undang pasal 338. Saya kena dengan penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Karena matinya orang ini bukan rencana saya. Paham? Loh, dalam ilmu hukum itu dikenal dengan apa namanya pembuktian kesengajaan itu apa? Nah sekarang sengaja itu ada 3. Kesengajaan sebagai maksud, sebagai tujuan. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Ini ilmunya ada ini. Nah, kesengajaan dengan maksud matinya dia itu tujuan saya yang saya rencanakan. 340 KUHP. Matinya dia saya sengaja, tetapi enggak saya rencanakan karena saya gelap mata. 338. Matinya dia itu enggak saya sengaja, tapi kok ya mati. Loh ya mesti ae. Wong kok gowepui sampai teler-teler, enggak iso ambekan, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Tapi mek tak selentek kupingnya Pak, kaget. Dia punya sakit jantung, penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Pasalnya lain. Ya toh? Nah, kesengajaan sebagai tujuan. Lain dengan kesengajaan dengan kepastian. Saya mau granat orang ini. Tapi orang ini kemana-mana selalu dengan sopirnya. Ya kan? Kalau saya naruh bom di mobilnya dia, itu pasti yang mati bukan sekedar dia, tapi sopirnya dia. Matinya si A yang saya tuju, itu kesengajaan saya sebagai tujuan. Tapi matinya sopirnya si A, kesengajaan kepastian. Dia sebenarnya tidak ingin saya bunuh, tapi karena dia nyopiri kemana-mana, ya otomatis dia mati. Nah, yang lain lagi, kesengajaan dengan kemungkinan. Kamu antarkan kue tar ini ke rumahnya, diracun dulu. Loh Pak, yang di rumah itu dia lalu dengan istrinya, dengan kedua anaknya, dia mesti makan. Nah, kemudian yang satu bar mangan sego goreng. Waktu dikirim kue tar, dia tidak makan. Nah yang satu urip. Nah tapi di laporan wartawan 2 anaknya tewas. Nah padahal anaknya ini sedang kuliah. Kenapa kok tidak dia nyentuh? Padahal kan mestinya dia makan. Itu biasanya pasti dia yang duluan makan. Tapi karena dia baru nyegat duk-duk nasi goreng, dia keluar. Dia memakai kerudung setiap hari. Sama dengan pembantunya memakai kerudung. Kemudian karena dia mati, laporan pertama dari wartawan mengatakan yang mati bersama dia adalah suami, istri dan kedua anaknya yang memakai kerudung. Padahal yang satunya itu pembantu yang juga pakai kerudung. Kesalahan laporan saya tentang itu apakah mencederai penelitian saya? Tidak, itu kan proses pembuktian. Bahwa pada saat itu seminar itu enggak dilaksanakan oleh Nugroho. Nugroho sedang ngising, Nugroho sedang mangan. Itu bukan tujuan tulisan saya. Tujuan tulisan saya ketika Donald ngutip Yohanes 20 ayat 30 itu salah. Ya, dia mengatakan, ternyata mestinya kalau itu seruan itu bukan hoteos. Itu salah. Terus kemudian saya tunjukkan salahnya di mana. Ini yang penting. Ini bantahan. Jangan kemudian Nugroho waktu itu lagi ngising, bukan menyelenggarakan seminar, itu bukan tujuan utama, kan begitu mestinya. Lah inilah. Tapi kalau orang bicara dengan data sejarah memang lain kalau orang hanya nulis sekedar nulis. Kan seperti itu. Nah, moga-moga apa yang kita teliti, apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan pencerahan bagi kita agar kita tidak gampang kagetan dengan berbagai macam
ajaran yang sekarang ini mulai muncul di mana-mana. Terima kasih. Ya, saya langsung saja saudara kepada pertanyaan, bila ada langsung ke depan karena mic-nya cuma 1, 2, ada lagi 3, sementara 2 ya, silahkan maju depan. Nama dan dari mana? Nama saya Edwin, saya dari Gereja Katolik. Saya mau bertanya, tadi tertarik masalah tentang Alfeus, Yakobus anak Alfeus. Pada kitab suci saya temukan juga ada Simon anak Alfeus. Mungkin bisa saya tertarik, kepingin tahu hubungannya di mana antara Yakobus anak Alfeus dan Simon anak Alfeus. Dan kemudian ada anak-anak Zebedeus dan Simon orang Selot dan lain, mungkin bisa dijelaskan lebih. Terima kasih. Shalom alaikum. Abah mohon diterangkan, kok saya kayaknya pernah dengar, kalau saya salah saya minta maaf, tentang saudara perempuan Harun. Kayaknya pernah disebutkan, saya kok jumbuh antara saudara perempuan Harun zaman Musa kok ditunjukkan ke Mbak Maria, sebetulnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Ada satu lagi supaya nanti jawab. Mari Pak Robi. Selamat malam Pak Bambang. Tertarik tadi ketika kami mendengar bahwa saudara kandung, saudara tiri, sepupu dan sebagainya. Kita sendiri tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hasil hubungan antara manusia. Sedangkan saudara-saudara Yesus yang lain itu adalah hasil hubungan antara manusia. Bagaimana bisa disebut saudara kandung? Yesus dikandung melalui Roh Kudus oleh Maryam, bukan hasil hubungan manusia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, pertama 3 pertanyaan ini dulu. Kami persilahkan Pak Bambang untuk menjawabnya. Terima kasih. Yang disebut anak Alfeus setahu saya dalam Alkitab adalah Yakobus. Tapi Simon itu disebut anak Klopas. Coba Anda cek lagi. Simon anak Klopas itu disebut dalam data sejarah Hagesippus. Yang jelas-jelas disebut anak Alfeus itu adalah Yakobus dalam Alkitab. Tolong dicermati lagi. Bacaannya di mana? Yang jelas kalau yang saya baca di Alkitab itu Yakobus anak Alfeus. Nah, memang inilah kesulitan dalam merekonstruksi tokoh-tokoh sejarah. Itu memang bacanya tidak hanya satu kali. Tapi saya harus katakan bahwa ini bukan ajaran resmi gereja. Kalau Anda membaca tulisannya Romo Pidiarto, mempertanggungjawabkan iman Katolik, itu pun beliau tidak menyimpulkan itu saudara kandung atau saudara tiri. Tapi Romo Pit mengatakan bahwa kemungkinan yang jelas-jelas dari data kitab suci itu jelas bukan anak-anak kandung. Tetapi apa makna saudara di sini? Sangat mungkin itu adalah saudara sepupu atau mungkin adalah saudara tiri. Jadi ini juga bukan suara resmi gereja Katolik. Nah, tetapi saya mengatakan bahwa kalangan Katolik, para teolognya kebanyakan menganut tradisi Hieronymus. Mengapa? Karena bahan-bahan sejarah yang tersedia di gereja barat memang tidak lebih banyak mengacu pada gereja timur. Nah, itulah makanya yang ingin saya kembangkan dalam dialog ini adalah bagaimanapun juga gereja Katolik harus mulai juga mengakses data-data dari gereja timur, karena ini lebih kuno. Satu contoh aja, selama ini Natal dituduh perayaan Dewa Matahari. Itu karena data dari gereja Roma Katolik hanya berhenti pada masa Paus Gregorius. Padahal tidak seperti itu. Sebetulnya yang disebut Natal itu sudah ada pertama kali justru di gereja Koptik, bukan di gereja Katolik pertama kali. Dan itu tahun 190 Masehi. Ketika waktu itu patriark gereja Koptik dipimpin oleh Baba Dimitri. Nah, kemudian penanggalan Koptik ini diambil alih oleh gereja Konstantinopel dan gereja Roma. Nah, dengan mengakses sejarah gereja yang lebih kuno,
maka tidak perlu muncul lagi kelompok-kelompok saksi Yehova, kelompok-kelompok anti ibadah Ekaristi hari Minggu. Itu nggak perlu, karena apa? Data-data gereja Roma ini terbatas. Itu yang ingin saya sampaikan itu. Nah, termasuk saya tunjukkan kekaburan antara dua Yakobus di dalam Orang Kudus sepanjang tahun itu. Tapi saya yakin ada banyak ensiklopedia Katolik juga yang kemudian mulai menganut pada saudara Yakobus saudara Yesus itu bukan Yakobus anak Alfeus gitu. Ini yang, tapi silakan di cross check lagi. Kemudian tentang Maryam saudara Harun itu dalam Al-Qur'an. Karena apa? Itu dalam versi macam-macam itu. Kalau menurut tafsir Al-Hasan, Anda bisa membaca di sana bahwa Maryam disebut Harun, ya ukhta Harun. Itu bukan berarti sama dengan Miriam saudaranya Musa dan Harun di perjanjian lama, tapi dia memiliki sifat seperti sifatnya Nabi Harun, gitu. Itu menurut tafsirnya Al-Hasan. Cuman kalau kebetulan seperti itu tidak harus kebetulan dua kali. Sebab selain disebut Maryam saudara Harun, disebut juga Maryam binti Imron dalam surat Tahrim itu. Nah, Imron itu Arabisasi dari Amram, seperti Abraham jadi Ibrahim, Amram jadi Imron. Jadi Amram punya anak Miriam, Musa dan Harun. Kan begitu kan? Maryam dalam Alkitab Perjanjian Baru, ibu Yesus disebut saudara Harun sekaligus anaknya Imron. Ini silakan, ini historisitas yang menurut saya kabur. Itu sama aja dengan menterinya Ahasveros namanya Haman. Haman itu jelas nama Persia, tapi dalam Al-Quran disebut menterinya Fir'aun. Itu juga sama kaburnya dengan orang Samaria. Samaria itu baru muncul abad ke-6 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Tetapi dalam Al-Quran orang Samiri itu zaman Nabi Musa. Patung Samiri, orang Samiri tidak pernah bikin patung. Itu kan gema tuduhan orang Yahudi. Itu sebetulnya gema tuduhan Yahudi bahwa orang Samaria ditolak dalam pembangunan Bait Allah yang kedua karena dia sudah memuja ilah-ilah lain. Karena pada saat masa pembuangan itu orang-orang Yahudi tertentu itu kawin-mawin dengan 5 suku yang ada di Asyur. Maka Yesus mengatakan, kamu sudah menikah 5 kali dan yang terakhir ini bukan suamimu. Artinya kamu sudah berzina secara rohani dengan ilah-ilah asing. Dan sekarang kamu mengaku menyembah Yahweh. Seperti yang saya beritakan. Itu pun kamu tidak sungguh-sungguh menyembahnya. Yesus mengkritisi orang Samaria, teologinya dikritisi. Apa sikap hidupnya yang dendam dengan orang Yahudi, sebaliknya juga Yahudi dendam dengan Samaria, dihapuskan. Tetapi Yesus juga nggak setuju kalau gunung Muria ada di Gerizim. Maka dia tekankan, akan ada saatnya wahai perempuan, kamu tidak menyembah di gunung ini juga tidak di Yerusalem. Allah itu roh, hendaknya setiap orang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tapi Yesus juga menegaskan, karena keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Nah inilah. Jadi ini sikap teologisnya jelas, tetapi ortopraksinya luas. Saya pikir seperti itu. Kemudian bagaimana anak yang dikandung dari Roh Kudus disamakan dengan anak-anak lain dari saudara sekandung? Saya kira teman-teman Protestan yang teolognya kebanyakan mengakui saudara sekandung juga tidak seperti itu Pak maksudnya. Maksudnya adalah setelah Maria melahirkan Yesus dari kuasa Roh Kudus, Maria itu mengadakan hubungan suami istri wajar dengan Yusuf. Dari hubungan suami istri yang wajar itu lahirlah adik-adik kandung Yesus. Itu tradisi Helvidimus itu yang dibantah oleh Santo Hieronymus. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, jadi persoalannya adalah menurut saya ini memang verifikasi historis ini penting, tapi sekaligus juga memang sangat sulit. Nah, karena itu saya sepakat dengan sikap para teolog Katolik termasuk Romo Pidiarto yang sebetulnya menekankan
Bukan pada kepastian sejarahnya, karena memang menurut dia ini masih kontroversi. Bisa saudara tiri, tapi bisa juga saudara sepupu. Lah persoalannya yang memberatkan saudara sepupu itu tadi yang saya katakan tadi. Karena kalau Simon anak Kleopas itu jelas-jelas sepupu Yesus. Karena itu anaknya paman Yesus. Kleopas itu adiknya Yusuf. Dan itu data dari abad pertama. Begitu juga Yudas. Anak Kleopas itu jelas disebutkan sumber sejarahnya. Tetapi tidak pernah disebutkan Yakobus anak Kleopas. Tidak pernah juga disebutkan Yakobus sepupu Yesus. Sebutannya hanya Yakobus Adelphos Tukuriu, saudara Tuhan. Yakobus yang benar menurut sumber sejarah Yahudi, Flavius Josephus. Ini yang cukup memberatkan. Kemudian figur Yusuf atau Yoses itu yang jelas tidak ada dalam sejarah. Karena itu Yakobus, Yoses atau Yusuf itu pasti anak lain, paket lain itu. Saya mengartikannya itu ada anaknya Alpheus sesuai dengan data-data yang cukup kuat. Nah, James Tabor ketika menghadapi ini bingung dia. Lalu dia susun tulisan seperti ini. Ini kan ceritanya dia itu menemukan, katanya loh, menemukan Osuarium Yakobus itu. Nah, tapi Simon Yakobici itu kalau tidak salah ini, tolong dicek kembali di data internet. Tahun 2002 itu sudah diputus oleh pengadilan Israel karena pemalsuan enkripsi. Jadi sebetulnya itu enkripsinya berhenti sampai di sini. Yaakov bar Yosef. Di sini ada akui Yesua, ini tambahannya dia. Dan itu terbukti bahwa itu ditata baru, kemudian dipoles demikian rupa supaya kelihatan asli. Ini kan persis saja orang-orang Bali mengambil lumpang, lesung dari Jawa, terus kemudian kursi, meja itu dari Pasuruan, dibakar dulu sama orang Bali. Setelah dibakar dipendem dulu, nanti sudah kelihatan retak-retak gitu, disemprot sama semprotan besi, jas, digosok lagi, kemudian disemir. Jadi barang antik, di tuku Londo atau di tuku Perancis regane larang. Itu persis itu polanya itu. Nah karena dia memasukkan enkripsi itu, maka dia dihukum oleh pemerintah Israel. Tetapi kemudian setelah dia keluar dari penjara, dia kerjasama dengan film Hollywood, membuat film yang sekarang ini mungkin sudah beredar, The Last Tomb of Jesus Christ, kuburan terakhir Yesus. Karena ada banyak dugaan kuburan di India, di mana. Ini yang terakhir yang paling akurat katanya. Nah, di enkripsi yang ditemukan itu ada nama-nama saudara Yesus katanya. Itu jelas-jelas katanya. Di situ ada nama ibu Yesus, Maria, tapi ada Mariame. Siapa Mariame? Mungkin Mariame itu adalah Maria Magdalena. Nah, kalau mungkin ini juga banyak dicocok-cocokkan. Terus kemudian dia bikin 2 sketsa ini. Karena dia bingung bahwa Maria menikah dengan Yusuf, Yakobus, Yoses, Simon anaknya. Yang kedua, Maria menikah dengan Kleopas saudara Yusuf, anaknya juga sama, Yakobus, Yoses, Simon. Ini bagaimana? Gitu? Ibunya namanya sama, Maria. Tapi dia sudah terlanjur termakan dengan pendapat sebelumnya bahwa Maria ibu Yakobus, Yoses dan Simeon itu adalah Maria bunda Maria. Lah karena dia kabur kemudian dia susun ini. Kok bisa menikah dua pernikahan kok nama bapaknya beda saja tapi anaknya sama, ibunya sama semua. Ini apa kebetulan? Lalu dia mengambil teori baru. Apa yang dinamakan Kleopas? Kenapa adik Yusuf disebut Kleopas? Kleopas itu karena berasal dari bahasa Ibrani kalaf. Kalaf itu artinya pengganti. Akar kata Ibrani kalaf itu sama dengan akar kata Arab khalifah, khilafah, pengganti Rasulullah. Nah, kalau gitu kenapa disebut kalaf? Karena ini perkawinan lewirat katanya. Jadi ketika Yusuf tukang kayu mati, Maria itu digantikan, dikawin oleh adiknya Yusuf yang namanya Kleopas. Makanya disebut Kleopas karena berasal dari kata kalaf, mengganti kakaknya.
Jadi setelah Yesus dengan Yusuf, dia punya anak nama-nama itu. Kemudian setelah Yusuf meninggal, dia kawin lagi dengan adiknya Yusuf, punya nama anak itu. Akhirnya ditambah, bukankah di situ ada saudara-saudaranya yang perempuan juga? Nah, nama-nama perempuan mbuh kuwi jenenge sapa? Dijadikan satu, akhirnya disimpulkan Yesus punya saudara kandung laki-laki dan perempuan, jumlahnya 7 orang. Ini gini itu banyak orang yang percaya. Saya punya teman GKJW, istrinya di gereja Katolik. Satu saat ketemu sama saya, wah ini luar biasa ini Mas Bambang, James Tabor. Itu saya beli bukunya dalam bahasa Inggris 250.000. Sampai mesti beli itu. Saya waktu itu belum tahu ini James Tabor ini. Saya cari di Gramedia. Ini bahasa Inggrisnya larang, mesti tuku Indonesianya aja harganya murah. 80.000 di korting 15%. Buku elek-elek ora usah digolek asline, enggak usah, ini sama ini. Paling-paling kesalahan terjemahan ini 99% bener lah ini. Tapi kalau teks Pesita misalnya, teks Vulgata tak goleki asline. Tapi lek James Barre ora usah digoleki asline. Lek perlu golek rombengan supaya Gramedia ndak laku. Kan begitu caranya kita nggembosi buku itu supaya jangan laku. Kalau laku kan enak. Terakhir ini The Lost Gospel, penemuan Injil yang hilang itu. Itu di Gramedia diobral dengan harga 35.000. Dulunya itu harganya 100.000. Sekarang tinggal 35.000. Itu pun nggak laku, kapok kan gitu. Orang tak tuku, saya ngomong ini murah ini. Si hitungan sih kalau murah. Saya mempengaruhi teman saya supaya itu tidak dibeli. 35 saya beli Mas. Ojo kok tuku. Fotokopinen, di fotokopi. Selisihnya cuma sedikit tapi untuk dokumentasi. Oh, ngono kok dokumentasi digawe apa ora usah. Di fotokopi aja saya bilang. Supaya tidak laku, supaya Gramedia jerah menerbitkan buku-buku yang seperti ini kan itu loh. Saya kalau kemana-mana jangan dibeli, di fotokopi saja. Mari kita baca rame-rame supaya tidak laku itu. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ngomong begini perterangan pemikiran, saya mikir politik juga. Tuh insting politik saya itu selalu jalan. Kalau ini laku, keenaan ini, wah kalau gitu digemboti saja itu. Nah, terus kemudian katanya dia, nah ini katanya James Barre itu, kelopas itu berasal dari kata kalaf. Lah karena masih ada lagi Yakobus anak Alfeus, bingung lagi dia. Di Yunani kan jadi Alfeus itu kan otak-atik matu. Ini kan Darmo Gandul dari Israel namanya kalau begini. Mana ada loh kok Alfeus sama dengan Kleopas ini. Ketemu pirang perkara itu. Ya ini yang gini-gini itu kok ya dipercaya gitu loh. Terus setelah ketemu lagi loh. Wong buku elek ini kok padakne karo tulisanku katanya. Ora padha iki. Salah ini bukunya saya tunjukkan di mana salahnya. Jadi gini, buku-buku yang gini tuh luar biasa dan ini munculnya karena ya seperti tulisannya ini. Robert Einsman. Itu kan munculnya karena pikiran-pikiran yang sangat liberal itu kan konteksnya pertama kali tafsir Protestan itu asal beda dengan Katolik. Ini saya paling tidak suka saya orang-orang model kayak begini. Loh asal beda kok bener loh. Pokoknya kita harus beda dengan Katolik loh. Lek pokoknya itu wis turu ae aja diskusi. Ini Anda bukan mencari kebenaran, ini mencari pembenaran. Terus saya ngomong loh, waktu saya bawa orang ke Israel ziarah. Sampai di sana ketemu dengan guide-nya orang Arab. Cerita, loh di sini kok ada gereja yang namanya ibunya Maria, yaitu Al-Qidisah Hana. Hana itu ibunya Maria. Loh kok ada ya? Di Alkitab kok enggak ada. Terus si siapa itu? Si guide-nya saya enggak kasih tahu saya, biar aja dia omong-omongan dengan guide-nya. Saya itu, kamu jawab itu, jawab. Itu kebetulan guide-nya orang ortodok. Itu yang di dalam gereja kuno namanya suksesi apostolik. Dalam bahasa Arabnya itu adalah khilafah rasuliyah. Itulah ide yang disebutkan taklid al-muqaddas. Jadi itu tradisi suci. Oh tapi di Alkitab tidak ada. Terus saya bisiki si siapa itu guide-nya itu. Kamu jawab. Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes ayatnya di mana? Mulai dari pasal 1 sampai pasal 22. Nah ini contohnya judul Injil Yohanes ini juga tidak ada di Alkitab. Loh kok Anda percaya? Loh ini ada di Alkitab. Nggak ada. Ini yang menambahkan lembaga Alkitab. Ini kan judul. Judul itu tidak ada di aslinya.
Lu mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 22. Mana ada itu? Injil ini ditulis oleh Yohanes anak Yepedeus, nggak ada. Kok Anda percaya kalau ini tulisan Yohanes dari mana? Nah, itu. Sama ini orang-orang Unitarian, orang-orang Satyupai kan podo bodone. Dia tanya sama saya, Pak Bambang lebih percaya Targum, tradisi Yahudi ketimbang Alkitab. Loh, goblok lagi tuh. Targum itu Alkitab, ini kan bodoh lagi ini. Targum itu bukan tradisi Yahudi, itu Alkitab. Alkitab itu kan macam-macam terjemahan. Kan begitu sekarang ada terjemahan interlinear. Interlinear itu terjemahan word by word, kata demi kata. Ditulis di bawahnya. Misalnya Anoki, ayem, akulah. Adonai, the Lord, ditulis di bawahnya. Asher, hu, yang. Hosetika, mengeluarkan, itu tulis bawahnya. Ini terjemahan interlinear. Yang kedua, terjemahan harafiah. Contohnya, dengan demikian kamu akan menaruh bara api di atas kepala. Apa artinya menurut bara api di atas kepala? Apa debus? Gitu? Di Banten? Bukan. Itu ungkapan Yahudi yang artinya mempermalukan diri sendiri. Nah, terus orang mengatakan, loh kalau gitu Alkitab tidak cukup. Secara normatif untuk ukuran iman karepmu ngomong cukup. Tapi buktinya ketika saya tanya, menaruh bara api di atas kepala kowe ora roh. Itu kan diketahui lewat studi sejarah. Jadi Alkitab itu membutuhkan dalam studi, bukan firman Allahnya yang membutuhkan. Dalam studi untuk lebih memahami firman, data-data sejarah sejaman. Itu yang namanya harafiah. Ada lagi terjemahan yang namanya terjemahan dinamis. Dynamic Equivalent Translation. Contohnya Today English Version. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu terjemahan dinamis. Apa artinya terjemahan dinamis? Terjemahan dinamis itu menerjemahkan atau mengalihkan idiom-idiom, ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami oleh konteks sejarah yang berbeda, dibahasakan supaya pembacanya tahu. Makanya itu disebut Alkitab keluarga. Karena apa? Kalau di Alkitab, di khotbah di gereja kan digunakan Alkitab harafiah yang formal. Dikatakan, dengan demikian kamu akan menaruh bara api di atas kepalanya. Terus si anak tanya, Ma, itu menaruh bara api itu hanya debus apa-apa? Bukan. Supaya anak-anak itu ngerti, keluarga ngerti, ayo kita baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dibaca. Dengan demikian kamu akan membuat dia malu sendiri dengan kejahatannya. Itu artinya seperti itu. Paulus sulit badimu menendang ke galah rangsang. Apa itu Pak? Galah rangsang. Mbuh aku yo ora roh. Baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu akan mempersulit dirimu sendiri gitu. Ini idiom yang diterjemahkan. Ini kan sama aja konteksnya. Hei, kowe ojo nantang Gusti Allah. Kowe ojo kaya ula marani gepuk misalnya. Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ngerti nggak kira-kira orang British English, American English, sampai di Australia ngomong good day, itu ngerti nggak? Kan orang Australia kalau ngomong bukan day tapi die. Die pada artinya mati. Ngerti nggak kira-kira apa artinya ulo marani gepuk? Nggak ada yang ngerti karena itu terjemahan harafiah dari idiom bahasa Indonesia. Targum itu salah satu Alkitab dinamis pada zaman Yesus. Jadi kedudukan Targum itu sama dengan Today English Version kalau zaman kita sekarang. Untuk memudahkan begitu loh. Jadi kadang-kadang dia memberikan stressing, penekanan agar pembacanya ngerti. Jadi ini Alkitab Targum ini bukan tradisi Yahudi seperti tradisi Slametane wong Jawa, bukan. Nah ini kan orang yang tidak ngerti sejarah toh. Pak Bambang lebih percaya pada tradisi Yahudi ketimbang dengan Alkitab. Nah, terus kemudian mereka tuh minta supaya ada seminar. Itu kan karena tak panas-panasi. Ayo kita seminar. Tapi kalau seminar dia sudah ngirim surat. Lawung saya itu kalau soal-soal gini kan pemain, saya kan bukan penonton.
Orang ngapusi kok ngapusi aku, ora iso. Ini maunya ngapusi saya itu. Dia nulis surat intinya gini. Seminar harus diadakan senetral mungkin. Dan tiket dijual. Itu kan tujuannya supaya sing teko titik lah. Lah saya wegah nih teko titik. Tiket tidak boleh dijual, harus gratis. Kan gitu mestinya. Jangan orang mencari forum terus kita suruh bayari. Lho pangkate opo? Ora patek pinter, ora duwe duit. Ora patek pinter duwe duit diregani. Ora patek pinter kere lah, itu enggak ada artinya. Jangan diladeni gitu-gitu itu. Kalau mau main sama saya enggak bisa, yang gitu-gitu kan udah penggawaian saya itu. Terus yang kedua, moderator harus senetral mungkin karena itu harus Islam. Nah, ini kan kelihatannya netral tapi kan bersayap itu. Harus Islam, loh tapi Islamnya golongannya FPI. Ya mesti saja Islam yang mana dulu. Nah untuk netralnya satu Islam satu Katolik kan fair itu. Harus diatur demikian rupa. Terus ketiga, bahwa seminar ini harus didasarkan atas Alkitab. Ini semua tulisan itu karena lahir dari kebodohan. Alkitab dan harus mengacu pada pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan itu pula pendeta-pendeta sing rapatek maca wah ini kelihatan Alkitabiah. Seminar harus dijiwai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Tuhan itu kan maknanya hanya Lord. Lord itu sama dengan Gusti Pangeran Diponegoro itu loh. Itu belum menunjuk kepada makna divine of Jesus Christ-nya. Jadi kan kelihatan netral. Nah, persis sama dengan ketika kita ibadah KKR. Tuhan kita itu siapa namanya? Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Wes, mulai kan goblok kabeh. Itu maknanya lordship apa divine dulu. Ini yang gampang-gampang dihapusi saksi Yehova itu kan karena seperti itu. Kalau wong pinter ora iso dihapusi saksi Yehova. Wong ngapusi kok ngapusi aku. Ora iso ngapusi aku. Nah, terus saya buat gini. Syaratnya harus gini. Itu kan nanti Pak, itu akan disiarkan oleh Jawa Pos. Itu saya bilang, saya SMS. Ya sing wartawan ini kok kontak. Bapak kok selalu curiga? Lah wong potonganmu itu sudah mencurigakan, enggak curiga lagi sama kamu, saya bilang. Ini kan sekarang saksi Yehova masuk di Surya, masuk di Jawa Pos itu kan mereka sudah kolusi dengan orang-orang dalam di sana. Oh, sekalipun diserangi oleh kelompoknya Bambang Nursena, kami mengadakan baptisan massal gitu loh. Dan makanya ketika saya diundang oleh Bamak kemana-mana saya katakan organisasi yang namanya API itu organisasi sayap. Tahu organisasi sayap? Karena Nugroho itu kalau ngomong aslinya unitarian mesti orang enek wong melu. Ya, Yesus penjelmaan malaikat Mikail enek sing gelem melok ora kira-kira. Ayo sekarang, itu kan ajarannya dia yang asli, disembunyikan sampai dia bisa ngerikut orang banyak. Tidak mungkin lewat gereja global Indonesia, tidak mungkin. Yang tidak percaya dengan Tritunggal. Gereja global Indonesia yang percaya dengan kristologi bahwa Yesus itu adalah penjelmaan malaikat Mikael ke dunia kan gak enek wong melu. Membentuk organisasi sayap. Ini lek ning partai politik namanya Onderbo. Jadi AMPI Onderbonya Golkar itu loh. Dulu GMKI Onderbonya Parkindo. Pemuda Ka'bah Onderbonya P3, GP Ansor Onderbonya NU. Ini zaman NU masih jadi partai. Dan otomatis kan loyalitasnya sama dengan organisasi Indo. Lah penulisnya siapa? Wong kok mudah kok goblok kaya awakmu itu lah kowe man. Kowe iki tak kasih tak pinterne. Dene kowe ra gelem ya karepmu. Lu semua data sudah saya tunjukkan. Ya toh, dan Anda tidak bantah. Sing kok bantah, Nugroho waktu tidak hadir seminar di Semarang. Lu itu kan bukan primernya. Itu kan sekundernya, tidak ada hubungannya itu dengan tema utama. Nah, kemudian saya didorong sama beberapa teman. Pak, adakan lagi seminar dengan Nugroho. Seminar dengan Nugroho itu harus formatnya jelas. Nah, kalau saya punya rancangan tidak seperti itu. Dia ini kan pertama-tama dihantam Herlianto, ceritanya gitu loh. Ini kronologinya. Dihantam Herlianto itu asbabun nusulnya kan gitu. Mereka tidak memahami konteks asli Alkitab, tidak memahami bahasa asli Alkitab. Dibuktikan sama Herlianto kesalahannya di mana-mana.
Nah, Herlianto kan masih pendeta, jadi bahasanya masih agak sopan. Lah saya bukan pendeta, bahasanya kusroisme. Ngamuk sama saya, karena biasanya kalau ketemu dengan pendeta, kamu sesat. Kalau Budi Asali kan selalu ngomong itu, kamu sesat, tapi dia yang ngamuk. Lu dia lebih cerdas kok si siapa itu Donald loh, secara emosi daripada Budi Asali. Lalu sing diamuk guyang-guyu dia ngamuk. Itu sudah kalah itu dalam pertarungan. Karena Budi Asali nggak pernah membaca Bhagavad Gita, bahwa pertarungan yang paling hebat itu adalah pertarungan wibawa. Lho wong lek wis nesu ning ngarepe lawan itu wis mesti kalahi gitu. Mulakne buta lorek jam 09.00 mati. Buta lorek kan lorek itu. Jam 09.00 mesti mati. Kalau filosofi saya enggak gitu. Satrio Utomo sampai tancep kayon ra mati-mati menang terus. Lah untuk menang itu otak cerdas, emosi cerdas, spiritual cerdas. Nah untuk melahirkan kecerdasan itu referensinya mesti banyak. Kan seperti itu. Nah begitu diserang oleh saya, diserang oleh Herlianto, dia rupanya panas. Dan dia mengatakan, wah dia ngundang beberapa orang. Ini majalah Crescendo itu warnanya tidak pernah jelas loh. Coba mana ada majalah Crescendo itu sebelumnya. Itu kan majalah intern denominasi gereja. Begitu dipegang oleh kelompok ini mungkin saja tidak dalam hubungan fungsional, tidak dalam hubungan hierarki, tapi dimasukkan orang-orangnya ke situ. Ngono-ngono itu pekerjaannya partai politik itu, supaya lebih netral kan gitu. Sebab kalau yang nulis majalah resmi unitarian orang enek wong gelem maca, itu sama dengan munculnya api tadi. Nah itu dibuat, diundang tokoh-tokoh lembaga Alkitab. Ini loh, ahli penerjemah aja ngomong seperti ini. Kalau permainannya cantik, jangan dihadapi itu kroco-kroco itu jangan. Diundang ahli dari lembaga Alkitab itu, ya toh? Diundang teolog-teolog yang pendapatnya miring-miring itu, tapi nggak mengakar pada sejarah itu. Lewung sekarang penemuan laut mati aja mengubah 180 derajat ide mesianisme dari gereja Barat kok, yang liberal-liberal itu kok. Tunjukkan data-data terbaru, dan itu saya lakukan. So teman saya dulu di UKCW di Malang, Dr. Samuel Pati, sekarang ini menjadi ketua program pasca sarjana di Satya Wacana. Karena dulu di Cipta Wacana Malang itu dia menjadi ketua lembaga penelitian, saya menjadi anggotanya. Begitu dia menjadi ketua pasca, dia mengatakan, Mas Bambang, menurut guru besar yang teologi di UKSW, siapa itu? John Titalay. Penemuan laut mati itu banyak yang tidak cocok dengan Alkitab. Kapan Pak John membaca itu? Ketika kuliah di Amerika, itu kan di bawah periode 90-an. Itu naskah laut mati itu baru dibuka kan 1992 tuntas dibuka. Waktu itu Kardinal Kissinger yang sekarang menjadi Paus Benediktus ke-16 itu dianggap menyembunyikan naskah laut mati. Dan setelah dibuka semua, justru laut mati tidak mendukung tuduhannya dia. Termasuk yang nulis buku itu loh. Apa itu The Dead Sea Scrolls Deception itu. Itu penulis yang sama dari buku Holy Blood, Holy Grail. Nah begitu dibuka ternyata ide laut mati justru membuktikan keilahian Sang Mesias. Itu jelas sekali bahwa Mesias itu kan menjadi Sekinah Allah yang baru. Yesaken amoleat. Hasemayim surga akan tinggal, akan bersekinah pada Sang Mesias selama-lamanya. Semayim beha aret yisma'u le mesihu. Langit dan bumi, surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Im yolid el et hamasyah. Suatu saat ketika Allah melahirkan Sang Mesias, ini kan sama dengan konsili Nikea yang berasal dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, persis sama dengan itu. Loh berarti ide Nikea ini bukan idenya pagan. Itu sudah direvisi ketika penemuan laut mati tahun 92 7 September diumumkan ke khalayak ramai. John Allegro stres. Ini John Allegro ini mahasiswa tingkat terakhir yang setahun kemudian ditahbiskan jadi pendeta metodis. Dia menjadi peneliti laut mati sampai sombongnya luar biasa. Setelah saya menjadi peneliti senior The Dead Sea Scrolls, saya memutuskan diri untuk mengundurkan diri dari jabatan kependetaan. Karena iman Kristen dibangun di atas dasar yang sangat rapuh.
Itu ngomong begitu tahun 80-an. Begitu dibuka, dia tidak mau merevisi pendapatnya, jadi sindur, isin mundur. Lalu malah nulis buku yang judulnya The Cross of Jesus Christ and the Sacred Mushroom. Jadi salib Yesus Kristus dan jamur suci, katanya orang Kristen yang percaya dengan Trinitas itu karena mabuk sejenis minuman keras yang dibuat dari anggur. Lagi kan wis gendeng loh itu. Itu kan stres itu. Saya tunjukkan di Satya Wacana. Waktu itu temanya Mesianisme Yahudi menurut naskah Laut Mati. Datang Pak John Titalai. Gitu? Saya ungkapkan di situ. Nah, tapi waktu dia mau nyerang saya, ini sebetulnya kan secara teologis dia sangat berbeda dengan saya. Tapi kalau saya perangnya kan perang model Satrio, bukan perang model buto gagal jam songo mati. Saya yang guyang-guyu, beda pendapat tuh bisa guyang-guyu itu loh, menarik itu. Saya ngomong begitu dan salah satu pembicara tamu selain saya Profesor Dr. Damar Jati Supajar, Profesor Emeritus dari UGM. Bingung ini Pak John ini. Ini kelihatannya sangat membela dogma. Tetapi kok koncone wong kebatinan, bingung kan dia. Ayo sekarang. Saya itu kadang-kadang menunda beda pendapat dengan orang-orang kebatinan. Yang penting saya jadi ketua, salah satu ketua Paranporo. Sekarang ini saya salah satu ketua Paranporo. Paranporo itu Dewan Penasihat Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aku jadi ketua saiki. Wes pendeta mau ngomong bisa satu karepmu, yang penting ini saya bisa berkibar di sana untuk membawa pencerahan. Kan gitu, nggak mungkin pencerahan dilakukan. Saya ngomong punya agenda besar. Bangsa ini sedang sakit. Sekarang coba, Gus Dur itu yang sehat malah dianggap sakit. Dibantai habis-habisan, saya sakit hati kalau Gus Dur dijatuhkan. Saya agak marah dengan kelompoknya Muhaimin. Tapi sudah terjadi. Karena benteng nasionalis Indonesia ini ya, kalau bukan NU dalam pengertian NU yang benar-benar nasionalis dari sekolah kelompok religius, kedua itu adalah PDI Perjuangan. Saya bukan ngajak Anda masuk PDI, enggak. PDI Perjuangan itu nasionalis sejati. Karena kalau di Golkar, orang masih abu-abu. Zamannya Akbar bagus, komitmen kebangsaannya tentara. Tergantung siapa yang berkuasa. Itu sekarang suara di Golkar. Tadi malam ada pertemuan Pertanindo. Nah, Pertanindo itu Perhimpunan Petani dan Nelayan se-Indonesia. Lah saya ini juga Dewan Penasihat itu penasehat lah, yang penting bisa kemana-mana. Nah itu membuat sebuah terobosan, memakmurkan rakyat tanpa lewat partai politik. Nah ini menarik ini. Dengan membuat ide-ide besar, termasuk ada hibah dari Belanda untuk pengelolaan tanah pertanian berapa ratus hektar itu di Jawa Timur, di wilayah dekatnya Glenmore di Banyuwangi sana. Dan itu akan ditangani secara profesional untuk rakyat, tidak lewat partai. Kan bagus sekali. Makanya saya mau. Nah di situ kumpul banyak tokoh-tokoh kejawen itu. Nah saya kan termasuk Mancolo Putro, Mancolo Putri. Waktu di mana-mana saya cerita, nembang kan enggak kalah kalau nembang. Waduh manduk begini kan gampang mengarahkannya, pencerahannya ke depan seperti apa. Ini sekarang Sri Sultan lagi dipinang untuk dijumenengkan jadi Hamengkubuwono yang betulan. Nah salah satu dewan penasihat spiritualnya Sri Sultan itu ya Pak Damar Jati itu. Nah Pak Damar itu kemana-mana sudah membawa spirit. Sabda yang dikandung oleh Maria itu adalah jiwa kang kajawi. Karena itu teladanilah sabda Allah. Itu kemana-mana. Jiwa kang kajawi itu idenya kan jadi ide Solo 3 waktu ketemu sama saya. Dengan siapa itu Pak John Titalai. Nah begitu dia ngomong Mesias selama ini enggak terbantah dari saya. Langsung dia bilang, ya sudah. Ide mesianisme itu kan muncul karena kelaparan, kesengsaraan rakyat. Dan sekarang mari kita munculkan Mesias-Mesias menurut konteks Jawa, menurut konteks apa. Begitu dia selesai ngomong Pak Damar bicara.
Justru Pak Damar yang kebatinan ngomong, sabdo langgeng yang dikandung oleh Bunda Maryam sebagai teladan utama jiwa kang kajawi, roh yang membadan. Ngono kan piye? Ini kan lebih Kristiani ketimbang John Titalai sebetulnya. Yang gini-gini banyak beredar orang begini, dan ini yang namanya pertarungan wacana. Ini nggak bisa kalau perang model togok bilung itu mesti kalahnya kita. Kita mesti canggih menghadapi pertarungan semacam ini. Terus jujur saya katakan, saya berpolitik, tapi politik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan politik untuk partai. Yang seperti ini perlu disampaikan. Nah, nanti buku saya ini kalau tidak salah sekarang sudah selesai, tinggal naik cetak. Judulnya mungkin akan berubah setelah diberi wawasan dari mana-mana, judulnya akan diubah. Bilung mendebat, Semar menjawab. Jadi lebih-lebih ini, Bilung mendebat, Semar menjawab, mengetengahkan, mengkritisi wacana unitarianisme bukan Kristen Tauhid. Itu menarik kan? Kata pengantar Monsinyur Sunarko SJ, Uskup Purwokerto. Nah ini pembacanya Katolik mesti akeh itu nanti. Terus kedua, gitu, Kanjeng Pangeran Kusumo Hartami Hadiningrat, Ketua Umum Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK. Nah ini gitu sekarang, jadi bingung mau nyerang saya loh. Ini seperti sektarian tapi kok aliran kebatinan, Katolik, gitu, Protestan jadi satu. Sebab kelompok begini ini membodohi orang. Lah karena dia itu bodoh, gitu, dia membodohi orang yang lebih bodoh dari dia. Makanya harus dihajar sampai habis itu kelompok seperti itu. Nah, saya seringkali orang tidak paham permainan saya ini mengatakan, Pak Bambang itu kasar. Apa tidak ada kata yang lebih baik daripada kemana-mana goblok-goblokan orang? Saya tidak menggoblokkan orang sampai benar-benar tidak ada orang goblok. Karena ini terapi penyembuhan. Kan begitu. Orang merasa benar, gitu, orang merasa pinter. Kok lokne kafir ora mempan. Saksi Yehova, ayo. Begitu Anda kafir-kafirkan, semakin militan. Sejak zaman dulu para rasul ditolak, mesti gitu ayatnya nanti. Kita dianiaya, kita ditolak kan gitu kan. Semakin militan. Jangan disesat-sesatkan, digoblok-goblokan. Itu mesti kesiksa bener itu. Itu kan rumusan ini. Saya tidak ingin mereka semakin militan, tapi tak goblok-goblokan itu loh. Loh, wong dilok nih sesat ora tau ngamuk kok saksi Yehova. Unitarian itu kan disesat-sesatkan oleh Budia Sali, oleh gereja kan nggak pernah ngamuk, malah guyang-guyu. Tapi tak arani goblok, tapi sambil guyang-guyu, kok ngamuknya jangget karena apa? Karena dia memang bodoh. Itu persoalannya. Kalau dia tidak bodoh kan dia tidak ngamuk, merasa pinter, digoblokkan itu kan seksaan. Tapi kalau merasa pinter loh, dilok nih sesat, lek ora iso jawab aku mesti ngelok nih aku sesat. Wong padine ra iso jawab aku dilokne sesat. Tapi lek goblok tuh kriterianya jelas loh. Ketika mengacu referensi, salah kutip, salah terjemahan, ya kan? Itu bodoh itu jelas. Jadi ini saudara-saudara, jadi banyak tantangan kita di Indonesia ini sekarang banyak. Karena itu saya katakan pertarungan wacana. Moga-moga ini menjadi perhatian kita bersama di dalam kita mengiring Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Kita akhiri sampai di sini. Kita beri aplaus pada Pak Bambang. Puji Tuhan. Mari kita tutup ini dalam doa. Mohon Bapak Samud untuk bersedia menutup dalam doa. Monggo. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, setelah kami mendengarkan ceramah singkat dari Bapak Bambang Nurseno, biarlah Bapak ini merupakan bekal bagi kami supaya kami tambah mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Sebentar lagi kami akan pulang Bapak. Kami mohon Tuhan iring di dalam perjalanan kami sehingga kami selamat sampai tujuan. Semua doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.